Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Lagi-lagi nih, setiap ucapannya Pak Anies selalu membuat geger banyak pihak. Padahal Pak Anies bukan menyampaikan hal yang provokasi, hal yang mengandung kriminalisasi. Tentu tidak. Bukan gayanya Pak Anies Baswedan. Ya, beliau begitu santun dalam berbicara ya. Gak pernah juga itu membalas kritikan-kritikan yang mengarah kepada fitnah ya. Kritikan dibalas karya saja oleh Anies. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah statement dari Anies Baswedan yang kemudian itu membuat geger. Sampai para petinggi dari PDIP dan Gerindra harus berespon seperti ini. Seperti apa? Ya, kita lihat beritanya ya. Jadi Anies bikin geger, PDIP dan Gerindra balas begini. Langsung ya kita lihat beritanya. Dari CNBC, ucapan Anies bikin gempar. Oh, ini ntar ya, saya kecilin dulu. PDIP dan Gerindra balas begini. Ini kabar yang kemarin nih kalau nggak salah ya. Bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut pemerintah harus menggunakan akal sehat dan data setiap membuat kebijakan. Tentu ini bukan hal yang aneh dong. Kenapa? Karena Anies sudah melakukannya di Jakarta. Jadi ini barangkali yang membedakan ya. Ketika baca pres yang lain memberikan janji, kalau Pak Anies memberikan bukti dan bukti. Janji belum tentu terbukti. Kalau bukti ya sudah ada, mau dikemanain. Justru bukti itu menjadi prediksi akan terjadinya hal yang sama ke depan. Karena cara-caranya sama. Proses yang akan dilakukannya sama. Kurang lebih begitu. Kan kalau kita melihat hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya kalau prosesnya seperti itu ya hasilnya juga begitu gitu. Tapi kalau janji seperti yang dibilang, kalau PDIP menang, kalau Ganjar menang, maka warga miskin akan dipelihara oleh negara. Bukannya PDIP sudah menang hari ini, sedang menang. Lah kok warga miskinnya nggak dipelihara negara? Oh itu kan nanti kalau Ganjar terpilih. Mana bisa kita percaya? Kan begitu. Karena buktinya pun kebalikan. Jadi gampang ya kita menilai janji itu. Lihat saja bukti yang sudah itu ada benang merahnya nggak dengan janji yang dia buat. Kalau tidak ada ya nggak perlu kita percaya. Bisa jadi itu cara-cara mereka saja dalam membual. Apabila demikian menurutnya pemerintah tidak perlu marah ketika masyarakat menyampaikan kritik. Ini ada yang mengkritik sedikit agak tajam saja, dilaporkan ke polisi. Nanti alasannya, oh kami tidak melaporkan. Ya iyalah, bukan Anda yang melaporkan, tapi Anda menyuruh seseorang untuk melaporkan. Ya sudahlah, kita sudah tahu yang begitu-begitu, itu sudah rahasia umum. Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat. Membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta. Jangan tiba-tiba di perencanaan tidak ada, ujuk-ujuk dilakukan. Yang sudah ada dalam perencanaan malah tidak dilakukan. Kan itu yang kita lihat hari ini. Sehingga proyek banyak yang mangkrak. Iya kan? Bikin bandara, pesawatnya nggak ada. Bikin irigasi, sawahnya nggak ada. Ngapain ini? Food estate, bandara, kereta cepat. Bikin kereta cepat, aksesnya tidak ada. Ampun.
Kumaha ieu teh? Ada kieu wae ieu negara teh. Mengutip Detikcom, pemerintah kata dia justru dapat menggunakan data dan fakta itu untuk menjawab kritik. Jadi mestinya nggak usah repot-repot gitu. Kritik. Nih buktinya. Kan teknik sederhana menghadapi kritik, ya. Kalau itu tidak seperti yang terjadi, tidak sama dengan apa yang dikritik, ada dua hal. Ketika kritikannya itu ketika kritikannya itu sesuai, maka itu berfungsi sebagai obat untuk menyembuhkan. Jadi ucapkan terima kasih para pengkritik. Ini saya beri hadiah karena Anda berani mengkritik ketika banyak orang lain hanya ABS, hanya asal Bapak senang. Tapi ketika kritikannya tidak terbukti, munculkan saja. Tunjukkan saja buktinya bahwa kita tidak seperti itu. Kan mudah. Bahkan kalau ada yang bicara kepada kita hal yang baik-baik, kita tidak merasa seperti itu. Nah, itu berbeda. Gimana caranya? Buktikan bahwa kita bisa seperti itu. Jadi fokusnya jangan keluar tapi ke dalam. Ketika ternyata kita tidak seperti yang dituduhkan dalam hal negatif, tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Ketika kita dituduh hal yang positif tapi kita tidak merasa begitu, upayakan, lakukan dari sekarang agar apa yang dikatakan, apa yang dipuji orang itu benar terjadi pada kita. Jadi kalem gitu, tong riweuh gitu. Nah, kalau ada kritik itu sebetulnya public education. Karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab. Dan jawaban itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya. Dan yang luar biasa, ya, kritik itu kan kita seperti melihat sebuah spion kalau kita lagi nyetir. Ya. Ada spion kiri, kanan, kemudian ada di tengah. Ada blind spot yang tidak terlihat dari kiri kanan kiri dan di tengah. Ada titik blind spot, titik buta. Oleh siapa itu terlihat? Oleh orang yang berada di luar mobil itu. Jadi kalau ada orang yang berada di luar mobil pemerintahan mengkritisi, Anda harusnya berterima kasih. Bukan malah marah-marah, bukan malah membawa pasukan buzzer untuk menyerang balik atau malah melaporkan ke polisi. Nah, pernyataan Anies ini sontak mendapat respon dari dua partai pendukung pemerintah, yaitu Gerindra dan PDIP. Jadi Gerindra dan PDIP ini hubungannya unik ya. Mereka berseteru, berantem, terus saling mendegradasi karena berebut pengaruh Jokowi. Tapi di sisi lain ketika ada yang menyerang Jokowi, ada yang mengkritisi Jokowi, maka dia pun berkewajiban untuk membela Jokowi. Nah, gitu. Jadi dalam satu sisi bekerja sama untuk melindungi marwah Jokowi, tapi di sisi lain saling degradasi agar pengaruh Jokowi jatuh ke salah satunya. Akhirnya nanti begitu harapan mereka.